Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi. Hari ini saya akan membahas masalah sistem starter. Yang nanti kita bahas yang pertama yaitu fungsi, yang kedua komponen, yang ketiga klasifikasi, keempat prinsip kerja, kelima pemeriksaan, dan yang keenam perbaikan. Oke, sekarang kita lihat gambar diagram yang ada. Jadi secara garis besar komponen-komponen sistem starter dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu baterai, yang kedua kunci kontak, yang ketiga starter itu sendiri. Nah, motor starter ini tidak akan bisa berfungsi apabila dua komponen ini tidak ada. Oke, sekarang kita ulas fungsinya satu persatu, mulai dari baterai. Apa sih fungsi baterai? Baterai di sini dalam sistem starter berfungsi sebagai pemasok atau sumber utama arus yang digunakan untuk menggerakkan starter. Nah, ini baterai. Nah, baterai ini sumber utama yang digunakan untuk menyuplai sistem starter. Yang kedua, kunci kontak. Nah, ini ada kunci kontak nih. Kunci kontak fungsinya menyambung dan memutuskan arus dari baterai ke motor starter. Nah, di sini bisa dilihat di kunci kontak ada 4 terminal. Ada terminal B, ini nyambung dengan baterai. Jadi dia yang mengalirkan arus ke kunci kontak. Yang kedua ada ACC atau aksesoris yang digunakan untuk menyuplai arus ke aksesoris. Yang ketiga ini ada IG, ignition, ini fungsinya menyuplai arus atau menyambungkan arus dari B ke pengapian. Nah, yang keempat yang terakhir nih ST, ya ST. Nah, ini ya ST yang saya lingkari merah. Nah, ini ST. Nah, ini ST. Nah, ST ini yang menyambungkan arus ke motor starter. Nah, di sini motor starter ya. Dia pada waktu di starter, kunci kontak di starter, ya, kunci kontaknya diputar ke ST. Jadi arus dari baterai nanti ke B, ke ST, nah, terus mengalir ke terminal 50. Ya, ke terminal 50. Nanti starter akan nyala. Ya, dia nanti ini di starter. Nah, sekarang starter. Nah, ini starter secara garis besarnya itu komponen kelistrikannya seperti ini ya. Terminalnya ada terminal 50, ada terminal 30, ada terminal C. Ini secara garis besar, nanti dijelaskan lagi lebih dalam lagi di slide berikutnya. Oke ya, ada lagi ya satu kurang ini yang terminal 30. Ini terminal 30 ini langsung nih arus utama dia dari baterai ya, dari baterai ke terminal 30. Ini terminal 30. Ini langsung nyambung ke baterai, dia nggak putus-putus. Jadi yang cuma digerakkan itu hanya yang 50 saja.
karena ini fungsinya ya menggerakkan solenoid supaya antara 30 dan C itu nyambung, sehingga arus itu dari 30 langsung nyambung ke motor starter dan memutar engine. Oke, kita yang kedua. Ini masalah klasifikasi ya, klasifikasi motor starter. Ya, klasifikasi motor starter. Ya, motor starter ada 4 klasifikasi ya dari. Ya, ini yang konvensional, ini yang reduksi. Oke, ada ini yang planetari. Ini ada yang konduktor. Nah, kelihatannya ini hampir sama, tetapi ini sangat berbeda. Nanti kita jelaskan lagi di bawah, di slide berikutnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, yang ini untuk slide yang kedua ya, slide yang ketiga. Kita lanjutkan masalah prinsip kerja sistem starter. Yang pertama yang akan kita jelaskan yaitu motor starter konvensional. Motor starter konvensional. Oke, di sini kelihatan juga alur atau diagram kelistrikan motor starter. Komponen yang pertama tadi udah saya jelaskan di depan masalah baterai. Yang kedua kunci kontak. Oke, ini nggak saya ulangi lagi. Nah, bisa kita lihat arus yang mengalir ya, arus yang mengalir yang berwarna merah, kabel yang warna merah. Ya, kabel yang warna merah dari baterai, lihat di baterai plus itu mengalir tuh ada warna merah masuk ke kunci kontak. Nah, ini dia keluar melalui ST. Terus masuk ke terminal 50. Setelah itu mengalir ke pull-in coil. Pull-in coil. Setelah itu masuk ke terminal C. Nah, ini masuk ke terminal C. Nah, mengalir ke jok. Melewati brush. Masuk ke kumparan armatur. Kumparan armatur itu yang ada di motor starter ya, yang tengah, yang dia yang bisa berputar. Habis itu keluar ke massa. Oke. Ke massa. Nah, di sini ada dua, ada pull-in coil, ada hold-in coil. Di sini ada fungsi dari pull-in coil. Pull-in coil itu fungsinya untuk menarik solenoid ke belakang. Hold-in coil fungsinya menahan solenoid ya sesudah ditarik oleh pull-in coil. Nah, sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya. Masih tetap prinsip kerjanya. Nanti saya jelaskan sampai dia nyala. Oke, tadi kita teruskan lagi arus dari ST mengalir ke terminal 50, masuk ke pull-in coil, diteruskan ke terminal 30, ke terminal C, masuk ke yoke, melewati brush, masuk ke armatur, ke massa. Nah, dari sini nih udah mulai ya motor berputar lambat. Nah, ini lihat nih motor berputar lambat. Dan pinion gear sudah mulai masuk ya, masuk separuh. Pinion gearnya udah mulai masuk separuh. Jadi tadi
pada waktu di starter arus listrik mengalir ke pull-in coil sehingga plunyer itu narik ke belakang, menarik, ya, plunyer tertarik, sehingga garpunya atau frognya dia mengungkit, sehingga pinion gearnya terungkit ke depan. Oke, terungkit ke depan dan masuk ke flywheel ini setengah, dan motor starter berjalan lambat. Ini putaran ini sangat cepat ini ya, maksudnya dia kondisinya berputar lambat itu cepat sekali. Nah, maksudnya waktunya berapa detik aja gitu, cuma berapa detik dia berputar lambatnya, habis itu langsung muter cepat gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi di slide. Nah, di sini saat pinion berkaitan. Nah, saat pinion berkaitan. Ini starter. Oke, arus listrik masuk dari starter ke terminal 50 ke pull-in coil dan hold-in coil. Di pull-in coil dia fungsinya menekan sehingga terminal 50 dan terminal C menempel atau nyambung sehingga arus mengalir ke sana. Nah, dari sini arus dari baterai ini yang berwarna biru, arus dari baterai masuk ke terminal 50, ke terminal 30, langsung ke terminal C. Itu langsung masuk ke jok dan diteruskan ke armatur melewati brush. Nah, di sini kita lihat. Nah, kita lihat dari pinion gearnya. Nah, pinion gear sudah berkaitan dengan flywheel sehingga dia memutar engine. Nah, di sini kan arus dari baterai langsung ya dari terminal 30 ke terminal C. Jadi dia arusnya besar. Kalau tadi berputar lambat karena arus itu dari terminal 50 melewati pull-in coil masuk ke yoke. Nah, sekarang ada pintasan, ada jalan pintasan melalui platina yang ada di terminal 30 dan terminal C. Nah, ini warna biru. Ini tandanya arusnya besar. Ya, dia berputar. Oke, kita lanjutkan lagi ya ke slide berikutnya. Nah, tadi pinion gear berkaitan. Ini juga masih posisi berkaitan ya. Masih posisi berkaitan. Nah, sekarang kita lihat arus yang ada di pull-in coil dan hold-in coil. Di sini ada keterangan arus pada pull-in coil tidak lagi mengalir atau hilang. Kenapa menghilang? Karena arus yang mengalir dari baterai langsung ke terminal 30 dan ke C, dia akan nyambung. Tadi arus yang dari terminal 50 melewati pull-in coil. Jadinya arus yang mengalir dari terminal 50 itu sama besar dengan arus yang mengalir dari terminal C, sehingga arus yang ada di pull-in coil tidak ada lagi, dia sudah hilang karena saling meniadakan.